Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fauji Astuti, CGB Angkatan ke-7 Kabupaten Rokan Hilir Riau dari SMP Negeri 1 Bagan Sinembah. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang modul 1.4 terkait dengan aksi nyata budaya positif. Sebelum membahas aksi nyata budaya positif, di sini saya akan memperkenalkan juga Bapak Erwinsyah Putra SPD sebagai pengajar praktik, Bapak Pariaman Saragi STMSI sebagai fasilitator. Dalam aksi nyata budaya positif, yang dilakukan adalah membuat kesepakatan kelas, melakukan pengimbasan budaya positif terhadap guru-guru di SMP Negeri 1 Bagan Sinembah, dan membuat komunitas praktisi rumpun bahasa. Latar belakang. Di zaman sekarang, fenomena krisis akhlak ataupun karakter yang muncul di negeri ini semakin mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan karena sebagian dari kaula muda mengikuti tren budaya dari luar tanpa memfilter terlebih dahulu. Kemajuan teknologi yang begitu pesat memberikan dampak terhadap perkembangan karakter murid. Untuk itu, sebagai pendidik perlu menerapkan budaya positif pada murid di lingkungan sekolah agar mereka mampu menyaring dampak negatif dari budaya luar tersebut. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan dan asumsi dasar yang tumbuh serta berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini di sekolah. Budaya tersebut berisi kebiasaan-kebiasaan yang telah disepakati dan dijalankan dalam waktu yang lama dengan memperhatikan kodrat anak, dalam hal ini kodrat alam dan kodrat zaman, serta keberpihakan pada murid. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun segala kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Tentunya memerlukan upaya dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Sebagai pendidik, memiliki peran sentral yakni posisi kontrol guru sebagai manajer untuk menerapkan budaya positif. Pendidik juga berperan sebagai motivator dan inspirator dalam menumbuhkan budaya positif sehingga nantinya akan menjadi tumbuh sifat ingar sosung tolodo dan menjadi agen transformasi perubahan anak mewujudkan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Dalam menciptakan budaya positif, pendidik harus juga bekerja sama dengan warga sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, rekan-rekan guru, murid, orang tua, serta masyarakat di sekitar. Adanya kolaborasi antara pihak sekolah dengan masyarakat dalam menjalankan budaya positif akan menciptakan karakter murid yang memiliki nilai-nilai pelajar Pancasila. Deskripsi aksi nyata. Saya melakukan aksi nyata ini dalam hal membuat kesepakatan kelas yang berpihak pada murid. Selain itu membuat kesepakatan kelas bersama murid, saya mengimbaskan kepada guru di sekolah terlebih dahulu mengkomunikasikan kepada kepala sekolah sehubungan kegiatan melibatkan siswa dan rekan guru lainnya secara langsung di sekolah. Mengingat urgensi budaya positif di sekolah, sebagai CGP, saya harus mengambil langkah ke perubahan yang lebih baik. Selain itu juga, sebagai aktualisasi dari pengembangan tersebut, dibuatlah komunitas rumpun bahasa yang nantinya komunitas ini akan memudahkan untuk mengkomunikasikan tentang budaya positif di kelas. Di samping itu, komunitas ini juga bertujuan untuk pengimbasan tentang visi guru penggerak yang telah saya buat, yakni mewujudkan murid yang berkarakter, berprestasi, berbasis IT, berbudaya, berwawasan lingkungan, berdasarkan iman dan takwa. Tujuannya tentunya untuk mendidik murid melakukan pembiasaan positif di sekolah, menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri murid atas pemilihan aspirasi idenya melalui kesepakatan kelas, mengembangkan inisiatif yang tinggi pada diri murid, menumbuhkan rasa saling menghargai diri sendiri dan orang lain. Diharapkan dengan pembiasaan yang positif tersebut bisa diterapkan baik di rumah maupun di lingkungan.
Tolak ukurnya yakni menjalankan tata tertib di sekolah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, mewujudkan murid yang memiliki karakter nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sebagai bentuk budaya positif di sekolah. Adapun lini masa tindakan yang akan dilakukan terkait dengan aksi nyata, yakni minggu pertama meminta izin dan dukungan kepada kepala sekolah terkait aksi nyata yang dilakukan pada tanggal 3 Januari tahun 2023. Minggu kedua mensosialisasikan kepada rekan acara pengimbasan budaya positif melalui daring tanggal 10 Januari 2023. Kemudian membentuk komunitas praktisi rumpun bahasa pada tanggal 13 Januari 2023. Minggu ketiga yakni pengenalan budaya positif, membuat kesepakatan kelas, membuat poster kreatif dengan Canva atas kesepakatan kelas yang telah didiskusikan dan disepakati, membimbing murid dalam penerapan aksi nyata budaya positif. Minggu keempat, menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di sekolah. Tentunya untuk kelancaran dari tindakan aksi nyata yang dilaksanakan di sekolah tetap membutuhkan dukungan dari segenap pihak, yakni kepala sekolah, rekan-rekan guru, murid, dan orang tua, serta sarana dan prasarana sekolah. Adapun hasil aksi nyata yakni melalui kegiatan tersebut dapat membangun kesepakatan kelas, membuat murid merasa lebih percaya diri karena merasa menjadi bagian dalam pengambilan keputusan di dalam kelasnya. Kemudian rekan guru di sekolah saya juga antusias ingin membuat kesepakatan kelas yang berpihak pada murid. Adapun faktor pendukung dari keberhasilannya yaitu tentunya tetap dengan dukungan dari kepala sekolah, rekan guru sejawat, dan orang tua murid. Kreativitas ide dari murid bisa tersalurkan. Sarana dan prasarana dalam membuat poster cukup memadai, menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan pada murid sehingga menjadi sebuah pembiasaan yang akhirnya menjadi budaya positif bukan hanya di lingkungan sekolah tetapi juga di lingkungan masyarakat. Dalam melakukan aksi nyata tentunya kita sebagai guru juga mendapat tantangan diantaranya yakni perbedaan karakteristik murid yang beragam, adaptasi dari budaya lama ke budaya yang baru membutuhkan proses serta membutuhkan waktu, hasil yang bertahap pula. Rencana perbaikan di masa mendatang pada tahun ajaran baru 2023-2024, saya akan membuat kesepakatan kelas bersama dengan murid-murid yang baru di kelas saya. Saya ingin mengimplementasikan Merdeka Belajar dan ilmu lainnya yang saya dapatkan dari program Guru Penggerak. Ini merupakan dokumentasi aksi nyata yang saya lakukan.
terbang tinggi, ku terbang tinggi, ku terbang tinggi, ku terbang tinggi. Ada yang perlu ditiru dari si Ilham. Dia berani, dia mau, dan tidak ada grogi walaupun di depan. Mungkin dari sebagian kamu untuk melatih seperti itu, berlatihlah di rumah agar mampu berbicara di depan umum. Oke, kemudian saya akan memberikan tantangan. Ini merupakan refleksi CGP Budaya Positif. Dengan mempelajari modul 1.4 terkait budaya positif, saya mulai memahami budaya positif yang berpihak pada murid. Saya merefleksikan dan mengevaluasi disiplin yang pernah saya lakukan. Saya juga mulai melakukan perbaikan guna menciptakan budaya positif. Nah, dalam slide kali ini saya juga akan memberikan refleksi testimoni dari murid-murid SMP Negeri 1 Bagan Sinembah, berikut juga dengan guru-guru SMP Negeri 1 Bagan Sinembah. Halo, perkenalkan nama saya Zulfahmi. Menurut saya kegiatan keyakinan kelas ini membuat siswa meningkatkan kreativitasnya sendiri, yaitu dengan melakukan pengumpulan pendapat dari seluruh siswa dan dikumpulkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Yang kedua, kami melakukan yaitu sebuah pengeditan poster melalui aplikasi Canva yang dikenalkan oleh guru saya sendiri. Aplikasi Canva membuat siswa lebih meningkatkan kreativitasnya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmita Azhara dari kelas 1. Saya akan membicarakan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah peraturan yang dibuat oleh murid-murid untuk kebaikan kelas. Fungsi keyakinan kelas adalah untuk menjadikan murid lebih disiplin lagi dan bertanggung jawab atas semua pekerjaannya. Perasaan saya senang ketika mendengar diadakannya keyakinan kelas ini. Harapan saya untuk keyakinan kelas ini, semoga murid-murid dapat melakukan keyakinan kelas dengan baik dan menjadi murid lebih disiplin lagi di dalam sekolah, di dalam kelas maupun di luar sekolah. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadlan Sadli, guru SMP Negeri 1 Bagan Sinembah. Saya akan memberikan testimoni terhadap aksi nyata yang telah dilakukan oleh Ibu Pauji Sri Astuti dengan judul Disiplin Positif. Menurut saya, aksi nyata tersebut sangat luar biasa, sangat relevan, dan membuka cakrawala berpikir saya terkait dengan penerapan disiplin di sekolah, di mana tentunya saya sebagai guru tidak hanya bertugas mentransfer ilmu kepada peserta didik, namun sering saya jumpai peserta didik yang tidak melaksanakan disiplin sebagaimana mestinya. Dari aksi nyata tersebut, saya mendapatkan ilmu bahwa pentingnya keyakinan kelas, kemudian penerapan restitusi, yaitu ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dengan adanya keyakinan kelas dan restitusi tersebut, saya yakin disiplin positif bisa berjalan dan diterapkan di sekolah saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Asmaini, berasal dari SMP Negeri 1 Bagan Sinembah. Baik, di sini saya akan mengomentari materi yang telah disampaikan secara daring oleh Ibu Pauji Sri Astuti tentang yang berasal dari guru SMP Negeri 1 Bagan Sinembah sebagai guru penggerak. Dalam pemberian materinya, Bu Fauzi menjelaskan tentang budaya positif di sekolah. Hal itu sangat bermanfaat bagi saya khususnya sebagai seorang guru. Bagaimana kita menerapkan budaya-budaya positif kepada anak, tapi bukan berdasarkan peraturan, melainkan menumbuhkan kesadaran kepada siswa bahwa mereka mematuhi peraturan, mempunyai daya positif, sepertinya sopan, santun, rajin, kemudian mempunyai karakter yang bagus, itu berdasarkan kemauan mereka, bukan karena peraturan. Jadi hal-hal positif itu perlu kita terapkan sebagai guru, dan kita perlu belajar kembali menerapkan hal-hal atau membudayakan di lingkungan sekolah kita.
Mudah-mudahan bermanfaat dan kepada Bu Puji tetap semangat. Terima kasih. Nah, ini merupakan video pengibaran budaya positif yang saya lakukan melalui via daring dengan guru-guru SMP Negeri 1 Bagan Sinembah dalam komunitas Rumpun Bahasa. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mulai kegiatan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia sehingga kita bisa bertemu bertatap muka secara virtual untuk menghadiri kegiatan presentasi aksi nyata budaya positif. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, untuk memulai kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada seluruh hadirin, seluruh Bapak dan Ibu sekalian. Dipersilakan untuk berdiri mengambil saya mau play untuk share screen. Untuk share screen-nya masih disable. Oke, coba silakan coba Pak. Sudah. Di sana berdiri Dan dipandu ibu Indonesia kebangsaanku, banggaan tanah airku. marilah Bersatu Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku dan bangsaku semuanya. Bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita masuki ke acara yang selanjutnya, yaitu
pemaparan materi aksi nyata budaya positif, di mana pemaparan ini akan disampaikan oleh Ibu Fauji Sri Astuti, CGP Angkatan 7 Kabupaten Rokan Hilir. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon untuk partisipasinya dengan sama-sama kita memperhatikan penyajian atau pemaparan ini, karena nanti setelah sesi pemaparan kita akan ada sesi tanya jawab, dan juga kebetulan aksi nyata budaya positif ini sangat kita perlukan ilmunya sebagai pendidik di sekolah kita. Baiklah, kepada Ibu Fauji Sri Astuti, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Pak Fadlan selaku moderator. Di sini saya Fauji Sri Astuti akan memaparkan terkait dengan budaya positif. Selamat sore semuanya ibu-ibu dan bapak-bapak. Sore. Apa kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah, walaupun banyak kendala hari ini, tetap semangat ya Bu. Kita mulai tadi dari jam 2, ternyata kendala banyak kita temui, tapi dengan seperti itu ini merupakan pembelajaran bagi kita ke depannya agar lebih sebelum dilakukan diadakan teknisi dulu gitu ya. Diadakan technical meeting agar ke depannya lebih baik lagi. Oke. Baiklah Bapak dan Ibu, bisa tolong di screen share-kan Sir Fadlan? Coba dulu ya. Sudah kelihatan Bapak dan Ibu? Ya. Oke, ya. Di sini presentasi saya terkait dengan aksi nyata budaya positif. Kemudian di sini saya juga akan memperkenalkan walaupun hanya dalam bentuk foto ya. Ada Bapak Pariaman Saragi, SDMSI sebagai fasilitator saya dalam guru penggerak. Kemudian ada Pak Erwinsyah Putra, SPD sebagai pengajar praktik. Adapun yang melatar belakangi tentang aksi nyata terkait dengan budaya positif ini, tentunya terjadi krisis akhlak di mana-mana, baik itu di lingkungan kita maupun khususnya di dalam kelas kita ataupun di sekolah kita. Jadi dengan adanya budaya positif ini diharapkan kita bisa memfilter mereka atau membentengi daripada peserta didik agar mereka tidak tergerus dengan zaman dan mereka mempunyai kemampuan-kemampuan tersendiri dalam membentengi diri mereka dengan kita arahkan dan kita kita tuntun mereka ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian tak perlu kita pungkiri juga kemajuan teknologi saat ini yang begitu pesat sehingga mau tidak mau kita juga harus memfilter atau membentengi mereka, tetapi dengan tetap menyiapkan mereka dengan keterampilan abad 21 agar mereka lebih siap untuk menyongsong masa depan yang lebih gemilang dengan kemajuan teknologi. Dan kita harus menyaring budaya-budaya yang bisa saja kita dapatkan melalui IT, tetapi kita tetap menyaringnya agar kita pun tetap cinta terhadap budaya kita dan kita tetap juga mengembangkan ataupun menjaga kebudayaan kita agar lebih agar lebih bisa berkembang ataupun bisa terjaga gitu ya keasliannya. Oke, kemudian budaya positif merupakan nilai-nilai yang diyakini ini tentunya nilai-nilai tersebut sesuai dengan
nilai-nilai kebajikan ataupun sesuai dengan nilai-nilai kebiasaan yang telah disepakati berdasarkan keyakinan ataupun kesepakatan yang telah diyakini bersama gitu ya. Jadi dalam hal ini kita tetap memperhatikan kodrat alam dan kodrat anak serta keberpihakan kita terhadap murid. Hal itu juga sejalan dengan tujuan pendidikan, yakni sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan itu pada hakikatnya menuntut anak, bukan berarti kita menuntut anak gitu ya. Memang itu tidak mudah, tapi kita sebagai guru kita harus bisa untuk menerapkan ini karena efeknya luar biasa bagi anak ya. Efeknya luar biasa, mereka bisa tumbuh kembang secara positif dan bisa mengembangkan segala sesuatu baik itu potensi yang ada dalam diri mereka. Selanjutnya untuk menumbuhkan budaya positif tentunya kita tidak bisa berjalan sendiri gitu ya, tetapi tetap kita menawarkan budaya positif itu dengan adanya kolaborasi dengan yang lainnya agar bisa berjalan secara optimal. Ibarat sapu, kalau sapu hanya satu maka akan sulit kita akan sulit untuk melakukan kegiatan berupa rutinitas menyapu. Tetapi kalau sapu itu ibaratnya sudah berkumpul semuanya, maka pekerjaan yang berat pun akan bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Jadi kita diharapkan tentunya tergerak juga untuk melaksanakan sebagai guru budaya positif dengan menumbuhkan karakter yang baik pula terhadap anak. Jadi di sini kita bisa melibatkan rekan guru, kemudian sekolah, orang tua, maupun masyarakat sekitar agar kolaborasi berhasil. Tentunya kita libatkan semuanya. Jadi dengan adanya kolaborasi ini, kekuatan kita pun bertambah kuat. Kemudian hal-hal yang berat pun akan menjadi lebih ringan untuk dilaksanakan secara bersama-sama. Deskripsi aksi nyata yang saya lakukan yakni membuat kesepakatan kelas yang berpihak pada murid. Ini sudah saya lakukan di dari kelas 71 sampai kelas 76. Mereka membuat kesepakatan dan mengeluarkan inspirasinya ataupun idenya sendiri tanpa ada paksaan, tanpa ada unsur-unsur dorongan dari yang lainnya, tetapi memang motivasi mereka. Apa ya kira-kira yang harus dibuat di kelas ini? Apa ya yang harus kira-kira supaya kelas ini aman, supaya kelas ini nyaman untuk belajarnya ke depannya dan tidak seperti yang dulu-dulu. Jadi inilah ini program saya dalam aksi nyata. Selain itu, selain membuat kesepakatan kelas, saya minta mereka membuat posternya dalam bentuk Canva. Jadi selain membuat yang pertama kali itu dengan menggunakan sticky notes, ditempelkan di kartun, kemudian mereka dekorasi, kemudian pertemuan berikutnya saya minta mereka membawa HP, kemudian poster yang dibuat itu dibuat di dalam Canva, kemudian nanti bakalan dipublikasikan di grup kelasnya masing-masing. Jadi orang tua pun tahu anaknya itu bekerja, kemudian inilah kesepakatan yang dibuat oleh muridnya. Dan dari aksi nyata ini merupakan aktualisasi dari pengimbasan yang saya lakukan dalam kelompok ini, yaitu pertama kali saya imbaskan di rumpun bahasa dulu dalam skala kecil. Jadi di sini ada grup rumpun bahasa yang sudah dibuat, kebetulan sudah ada sebelumnya di grup literasi, maka di sini kita akan lebih memudahkan kita untuk mengkomunikasikan terkait dengan visi daripada guru penggerak yang dibuat sewaktu modul 1-3, yakni mewujudkan murid yang berkarakter, berprestasi, berbasis IT, berbudaya, berwawasan lingkungan, berdasarkan iman dan takwa. Jadi dengan adanya komunitas ini tentunya lebih memudahkan kita untuk berkolaborasi, berkomunikasi, sehingga program-program nantinya yang akan dibuat lebih memudahkan pengimbasannya terhadap skala kecil terlebih dahulu. Jadi di sini tujuannya yakni kenapa dibuat pembiasaan positif di sekolah untuk
menumbuhkan sikap tanggung jawab tentunya ya, berdasarkan aspirasi dari mereka sendiri, mengembangkan inisiatif, ide yang kreatif, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai di antara mereka. Jadi ini yang perlu kita terapkan di dalam kelas, saling menghargai. Ada kalanya kita sulit untuk mengendalikan di dalam kelas. Karena kenapa? Di antara mereka kurang saling menghargai. Kemudian dengan adanya budaya positif ini diharapkan dalam pembiasaan yang positif tersebut tidak hanya di dalam kelas, namun bisa diterapkan di lingkungan juga. Bahkan di rumah pun bisa dilakukan karena pembiasaan itu tidak terkungkung di dalam kelas saja, bisa kita lakukan di rumah menjadi pembiasaan, kemudian di lingkungan, sehingga kita pun nampak kelihatan daripada butir-butir keyakinan kelas yang bisa diterapkan atas inisiatif tersendiri, kemudian penuh dengan tanggung jawab dan serta mandiri. Jadi tolak ukurnya seperti apa? Tentunya menjalankan tata tertib di sekolah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Jadi bukan hanya kepatuhan saja. Kalau kepatuhan berarti itu motivasinya dari eksternal, tidak dari dalam. Tapi kalau dia dengan kesadaran berarti motivasi intrinsik yang sudah tumbuh di dalam diri anak. Namun itu memang tidak mudah. Kita butuh proses, kita butuh waktu untuk melakukan hal tersebut. Jadi untuk mewujudkan itu, tentunya karakternya harus yang ditanamkan, yakni nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta bentuk budaya positif sekolah yang lainnya. Jadi tetap segala sesuatu yang kita lakukan itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan, niat kita yang baik, niat kita yang tulus, serta keikhlasan kita, apa yang kita rencanakan, apa yang kita lakukan, semuanya akan berjalan dengan lancar. Apapun yang kita lakukan, kalau tidak ada kelancaran, tentunya sulit untuk dilakukannya. Jadi kita tetap bersandarkan kepada Allah juga. Bukannya kita yang hebat, tetapi Allah lah yang memudahkan urusan kita. Terkait dengan perubahan paradigma belajar seperti yang sudah disampaikan tadi, maksudnya di sini kita sebagai guru itu tugas kita itu menuntun anak, tetapi tanpa kita sadari kita terlalu banyak menuntut anak, ya. Jadi kadangkala mereka mengikuti pelajaran kita uring-uringan dan sebagainya. Bukan berarti kita mengajar itu santai dan seterusnya, tidak. Dengan adanya budaya positif yang kita tumbuhkan tadi, agar mereka bertanggung jawab, kita tinggal menuntun mereka ke arah yang lebih baik lagi, dan kita arahkan mereka sesuai dengan kodrat alamnya. Kodratnya mereka, contohnya sebagai contoh, ada yang memang anak hanya cerdas di bidang agama sebagai contoh. Itu yang disebut juga dengan kecerdasan istimewa. Kecerdasan itu istimewa itu yakni kecerdasan yang hanya dimiliki seorang anak, hanya satu bidang studi saja yang bisa dikuasainya. Jadi kita mau nggak mau, kita harus pahami mereka. Ternyata nggak setiap anak itu harus pintar mengikuti pelajaran kita. Seupaya bagaimanapun, kalau memang anaknya memang tidak bakatnya di situ, kita hanya mampu mengarahkan. Kita tidak bisa menuntutnya. Tetapi pada dasarnya kita terlalu banyak menuntut anak. Sebagai contoh pelajaran saya, dikatakan anak itu pelajaran yang sulit. Jadi saya hanya bisa mengarahkan, saya hanya bisa memotivasi mereka, menunjukkan jalan mereka. Kalaupun mereka tidak bisa cerdas di bidang saya pahami, karena memang itulah yang bisa didapat dari mereka, dan memang itulah kodrat alamnya, yaitu bakatnya memang bukan di situ. Mungkin ada lagi bakat-bakat yang lain yang terpendam yang belum kita kembangkan dari setiap anak. Kemudian ini sebagai contoh seorang petani, dia menuntun tumbuhnya padi dengan memperbaiki kondisi tanah, kemudian menanam padi, memberi pupuk, membasmi hama-hama ataupun ulat-ulat dan sebagainya. Meskipun tanamannya dirawat, namun tidak dapat menggantinya dengan jagung, karena kodratnya padi tetap padi. Ya, sebagai anak pun juga seperti itu, kita ibaratkan dengan murid. Kodratnya dia itu sudah ada, terbentuk sejak mereka kecil. Sebagai contoh, dari kecil sudah nampak hobinya bola. Kita paksakan dia untuk di bidang seni, tidak mungkin. Jadi
memang kecerdasannya di bidang kinestetik. Maka kita sebagai guru, kita harus support anak tersebut, kita harus dorong, kita beri motivasi agar mereka lebih berkembang lagi. Kita tidak bisa menuntut mereka untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan, karena mereka sudah memiliki dunianya sendiri, mereka memiliki bakat dan potensinya sendiri. Berikutnya, dari budaya positif ini tentunya sebelumnya kita membuat tahapan Bagja untuk memunculkan pembiasaan positif yang lebih sering juga disebut dengan budaya positif itu. Apa sih itu Bagja? Bagja itu mulai dari kita perencanaannya ya, buat apa nih ya? Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Jadi sebelum membuat budaya positif ini ataupun sebelum membuat aksi nyata ini, saya buat bagjanya. Seperti apa sih alurnya nanti? Kemudian apa sih yang harus dibahas? Kemudian apa yang kedepannya harus diterapkan? Dan tujuannya itu seperti apa? Jadi kita harus tentunya tetap dengan perencanaan. Kalau tidak ada perencanaan, maka program yang akan kita buat pun tidak sesuai dengan tujuan yang akan kita inginkan gitu ya. Jadi tujuan dari budaya positif itu tentunya mendorong anak untuk mampu berpikir dan bertindak secara merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Kemudian disiplin, apa sih perbedaan budaya positif dengan disiplin positif? Ini dia, kalau disiplin positif merupakan mendidik anak untuk melakukan kontrol dan membentuk kepercayaan diri. Jadi dari budaya positif muncullah anaknya yang namanya disiplin positif. Jadi disiplin itu merupakan bukan berarti bentuk kepatuhan. Di sini kalau disiplin positif itu berarti sudah ada kontrol dari anak sendiri, timbullah keinginan dari diri sendiri bahwa itu memang seharusnya dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan serta mandiri. Kalau disiplin yang di sekolah bagaimana? Ya, yang disiplin di sekolah itu sebetulnya sudah banyak disiplin positif yang kita lakukan, tapi awalnya itu dari peraturan. Kalau peraturan itu sifatnya mengikat, disiplin juga sifatnya mengikat, tetapi perbedaannya kalau disiplin positif sumbernya dari si anak tersebut, nilai-nilai itu yang mereka munculkan. Tidak, kita di sini hanya mengarahkan, keterlibatan kita tidak begitu banyak, tetapi mereka lah yang mengeluarkan idenya, aspirasinya atau inspirasinya tanpa campur tangan dari yang lainnya. Sedangkan peraturan sepenuhnya itu dikeluarkan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi keterlibatan anak itu tidak ada. Mereka hanya melaksanakan. Itulah bentuknya daripada peraturan itu kepatuhan. Kepatuhan belum tentu mereka itu sadar akan apa yang dilakukannya. Mereka hanya mengikuti. Nanti kita di sini ada teori-teorinya ya. Nilai dari kebajikan dan kepercayaan kelas. Jadi nilai daripada kebajikan ini ya. Ini bertujuan untuk mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dilakukan ataupun yang dianut seseorang. Jadi disiplin positif itu memiliki memiliki nilai, nilainya yaitu nilai positif, nilai-nilai kebajikan gitu ya. Sebagai contoh, kalau ini di dalam kelas ada nilai positifnya seperti tadi tanggung jawab, mandiri, saling menghargai, yang awalnya dari disiplin positif tapi menghasilkan nilai-nilai yang bisa dianut diyakini oleh seseorang. Jadi dari nilai-nilai tersebut ternyata motivasi dari perilaku manusia itu dibedakan menjadi 3. Orang melakukan sesuatu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini banyak sekali kita temui. Contoh, kita berangkat pagi. Kalau tanpa adanya kesadaran karena itu memang tugas dan tanggung jawab kita, mereka berangkat pagi itu hanya karena supaya gerbang tidak ditutup. Itu salah satunya perilaku manusia diantaranya yang untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini ada juga tipe-tipe seperti ini, banyak juga di literasi itu dulu kan kita
sering memberikan hadiah dan seterusnya gitu ya. Ada sebagian dari kita. Nah, ini ada pertanyaan dari kelas yang saya dengar, itu karena ditanyakan ke saya, Miss, kalau saya maju minggu depan, Miss, ada hadiahnya tidak? Kan nampak dari percakapan anak tersebut, dialog pertanyaan tersebut dengan saya, ternyata dia hanya mau menjawab pertanyaan jikalau ada imbalannya ataupun iming-imingnya. Jadi motivasi yang ketiga, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya di sini mulai timbullah motivasi intrinsik. Sebagai contoh, adanya kegiatan literasi, itu berarti bisa mengembangkan bakat dan minat kita untuk mengembangkan diri kita, salah satunya ya, menguji intelijensi kita sebagai pelajar dan seterusnya. Jadi ini di antara 3 orang melakukan sesuatu seperti kayak ini juga. Ibu-ibu datang ke ruangan ini, apa sih sebetulnya motivasinya? Ataukah hanya memudahkan urusan saya atau dan sebagainya? Segan kalau diundang Bapak Wakil tidak datang gitu ya. Tapi mudah-mudahan karena memang keinginan sendiri bahwa memang untuk mendapatkan ilmu itu butuh perjuangan ataupun pengorbanan. Saya yakin di SMP kita, di sekolah kita, semuanya motivasi intrinsik itu sudah tumbuh dari budaya positif yang sudah dilakukan sejak dari dulu ya. Awalnya berupa peraturan, lama-kelamaan menimbulkan budaya-budaya positif tersendiri dan sudah terbiasa menjalankan budaya positif di sekolah. Kemudian terkait dengan budaya positif, tentunya tidak terlepas dari posisi kontrol. Ini sebetulnya yang patut kita cermati ya, posisi kontrol. Di sini ada 5. Apalagi kita sebagai guru ya, kira-kira kita itu di posisi yang mana? Yang pertama itu pemberi hukuman. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ya, di sini terkait dengan posisi kontrol sebagai pemberi hukuman. Sebagai contoh, anak terlambat. Anak terlambat. Kenapa kamu terlambat? Push up di sana 10 kali. Itu salah satu posisi sebagai pemberi hukuman ya. Mudah-mudahan kita di sini nggak ada. Saya yakin dan percaya di kelompok bahasa ini semuanya baik, saya rasa ya. Saya kenal betul kelompok bahasa, rumpun bahasa, sifatnya lebih tolerin, lebih sosialnya tinggi, tetapi tidak tahu juga dengan bidang studi yang lainnya ya, karena bidang studi itu erat kaitannya ya. Orang sosial tentunya rasa sosialnya lebih tinggi. Kalau orang sains seperti kayak Bu Yani, orang sains ya, rasa sosialnya lebih tinggi atau tidak itu tergantung daripada pribadi masing-masing ya sebetulnya ya. Mohon maaf Bu Yani. Oke, berikutnya sebagai pembuat rasa bersalah. Ini ada juga sebagian kita posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah. Ini sebagai contoh ya. Tahu nggak kamu yang kamu lakukan? Padahal saya dari dulu sudah memperingatkannya. Padahal saya sudah bela mati-matian. Ingat nggak perjuangan kamu untuk menaikkan kamu itu di kelas ini? Ingat nggak? Itu kita secara nggak langsung sudah menjadi posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Jadi semakin dalamlah rasa bersalah anak tersebut, maka semakin down pula lah perasaan anak tersebut. Kemudian sebagai teman, ini sebetulnya lebih familiar. Ternyata posisi teman pun malah kadang-kadang anak itu selalu mengharapkan kita. Karena kenapa? Kita dianggap sebagai temannya yang selalu melindungi, kita dianggap sebagai kawan dekatnya yang bisa membackup mereka. Jadi dengan adanya posisi teman ini, anak seolah-olah ataupun memang sudah bergantung dengan kita. Ya, bergantung dengan kita, dan ini kita usahakan rubah pelan-pelan secara perlahan. Memang semuanya tidak mudah, kita butuh belajar, kita butuh waktu, kita butuh pelajari lagi posisi-posisi kontrol dalam mendidik anak. Kemudian posisi pemantau. Posisi pemantau ini rata-rata dari kita sudah melakukannya. Kita tetap mengawasi anak, kita tetap mendidik anak, tetapi dengan cara pengawasan yang
yang kita lakukan terhadap anak. Sedangkan posisi manajer kita di sini tinggal menuntun mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu kurang sesuai dengan nilai-nilai kesepakatan yang diyakini di dalam kelasnya. Jadi di sini kita mengerahkan, kemudian mereka sendiri yang akan mencari solusi daripada permasalahan yang mereka hadapi. Tidak ada campur tangan kita, tapi mereka menemukan nilai-nilai yang memang harusnya mereka lakukan. Jadi solusi bisa terpecahkan oleh mereka sendiri. Kemudian terkait dengan kebutuhan dasar, jikalau kita menguasai posisi kontrol ini sebagai manajer, inilah yang diharapkan kiranya nanti, yang bisa membangun budaya positif, yang bisa mengembangkan sekolah, kemudian yang bisa memenuhi kebutuhan daripada anak. Nah, terkait dengan kebutuhan dasar, ternyata ada 5 juga terkait dengan kebutuhan dasar. Yang pertama, yakni kebutuhan bertahan hidup. Jadi, anak melakukan kesalahan, harus kita ketahui dulu, apa sih sebetulnya kebutuhan mereka. Apakah mereka untuk bertahan hidup, contohnya di situ mereka tidak sarapan pagi, tidak makan. Kebutuhan itu hidup ini kan terkait dengan makan, minum, pakaian, dan seterusnya. Jadi mereka tidak konsen, mereka ribut dan seterusnya, baru kita restitusi, kita tanyakan alasannya seperti apa, kemudian apa sih sebetulnya yang dibutuhkan mereka. Kemudian ini ada juga rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kebanyakan dari kita semuanya memang butuh kasih sayang dan rasa diterima, apalagi anak. Mereka butuh perhatian kita, mereka butuh kasih sayang, mereka juga butuh diterima di kelasnya. Kemudian penguasaan di sini dalam arti kata karya mereka itu ini power ya, kebutuhan power ya. Karya mereka itu ataupun hasil dari kerja mereka itu bisa diterima oleh teman-temannya dan bisa juga diterima oleh guru. Jadi sebagai guru kita selayaknya lah harus memberikan ini ya motivasi ataupun bentuk apresiasi, walaupun hanya dengan ucapan kerja kamu sudah lumayan bagus, sudah mulai ada perubahan. Itu termasuk motivasi yang booster ya, yang memang bisa terkadang membuat mereka untuk menjadi yang bisa lebih baik lagi. Jadi terkadang dengan ucapan pun mereka lebih tersentuh dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Di sini kebebasan dalam arti kata bukan sebebas-bebas ya, tidak. Bebas dalam melakukan pilihan. Contohnya dalam pembuatan kesepakatan kelas. Mereka bebas untuk menentukan pilihan butir apa yang akan mereka tuliskan, butir apa yang akan mereka sepakati. Jadi bebas di sini bukan berarti bebas yang lainnya, tetapi tetap dalam koridor melakukan pilihan. Oke, kemudian kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini lebih sering kita sering dibilang healing. Ternyata kita pun sebagai pendidik juga butuh akan kesenangan. Sebagai contoh, tidak hanya healing, tetapi dengan bercanda, dengan tertawa, itu sudah merupakan kebutuhan dari kita agar kenapa? Agar kita itu bisa refresh kembali, agar kita itu lebih semangat kembali. Begitu juga dengan anak, apalagi kodrat anak itu bermain ya. Jadi terkadang kita harus bisa membuat permainan di dalam kelas ataupun di luar kelas yang bisa membangkitkan motivasi, yang bisa mengurangi rasa kejenuhan mereka di dalam belajar, apalagi di jam-jam terakhir. Di jam terakhir itu sudah jenuh, sudah lapar, dan seterusnya. Kita sebagai guru harus tanggap. Kita buat ice breaking kepada mereka, walaupun dengan hanya permainan-permainan singkat. Sebagai contoh, permainan singkat ada yang hanya kita ucapkan, gajah besar tapi tangan kita seperti kecil. Kemudian semut kecil tetapi tangan kita besar. Itu bisa menimbulkan permainan yang asik tersendiri karena mereka butuh refreshing, kemudian mereka juga butuh konsentrasi kemudian lagi gitu ya. Oke, kemudian terkait dengan segitiga restitusi, ada tahapan ataupun langkah-langkah dalam melakukan kegiatan seharusnya dan selayaknya sudah memenuhi kebutuhan daripada peserta didiknya. Jadi jangan pula langsung menjudge anak, ini nakal, anak nakal. Tidak ada kata anak nakal.
yang ada hanya anak memang sudah ini ya, sudah masanya seperti itu. Jadi mau nggak mau kita harus pahami dunia mereka. Jadi kita harus mengikut ke dunia mereka. Jadi menstabilkan identitas itu di sini kita merasakan apa yang mereka rasakan. Posisi kita itu ibaratnya di mereka itu seperti apa. Jadi kemudian validasi tindakan yang salah. Bisa juga dengan kita bisa ini ya. Kalau tadi menstabilkan identitas, dulu saya pun seusia saya seperti kamu juga. Gitu ya, bisa dengan dikatakan seperti itu ya, contoh kalimatnya. Kemudian kalau validasi tindakan yang salah, setelah kita stabilkan identitasnya, baru kita validasi. Kira-kira menurut kamu yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat atau belum? Jadi mereka pun akhirnya berpikir sendiri, karena keyakinan kelasnya sudah dibuat, sudah disepakati, bahkan sudah ditandatangani oleh mereka sendiri. Jadi programnya dalam kelas itu mereka membuat keyakinan, mereka memajangnya sendiri, kemudian membuat posternya yang bakalan nanti akan disebarkan di setiap grup kelas. Jadi kalau seandainya anak melakukan kesalahan, kita balikan lagi ke mereka. Jadi mereka pun akan tahu, ya saya lakukan ini salah, tidak sesuai dengan keyakinan yang saya buat. Baru yang terakhir menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau ini memang tidak sesuai dengan keyakinan, apa yang akan kamu lakukan? Baru mereka pun akan dengan sadar sendiri. Seharusnya saya seperti ini, Bu. Seharusnya saya seperti ini, Miss. Saya janji, Miss. Saya tidak akan mengulangnya lagi. Atau saya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baru kita tanyakan lagi, kamu sebetulnya maunya ke depannya seperti apa? Saya, Miss, maunya kalau bisa saya ini ya. Jadi dialog itu sebetulnya enak mengalir begitu saja, tetapi kita tidak siswa pun tidak tidak merasa disudutkan karena mereka melakukan kesalahan. Dan ini kita sebagai guru ini memang harus belajar tentang bagaimana merestitusi siswa. Pertama, kita mengibaratkan diri kita itu sebagai siswa. Kita posisikan diri kita itu sebagai mereka. Kita stabilkan identitas dengan cara yang seperti tadi. Saya pun dulu seperti kamu, pernah melakukan kesalahan. Saya bukan manusia yang sempurna. Baru validasi tindakan yang salah. Kalau sudah seperti itu, saya akan meluruskan balik lagi apa yang sudah saya lakukan yang tidak sesuai. Baru yang ketiga, tanyakanlah tentang keinginannya atau menanyakan keyakinan yang akan dilakukannya. Selanjutnya, ini dia tentang keyakinan kelas. Sebetulnya keyakinan kelas itu nilai-nilai yang disepakati di dalam kelas untuk mewujudkan kelas itu menjadi lebih nyaman dan menyenangkan, serta bisa memotivasi seseorang yang ada di dalam kelas itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi tidak, contohnya sebagai kelas, kalau kayak tadi di kelas 76 saya masuk tidak ada bully. Jadi itu keluar dari orang yang pernah dibully. Karena kenapa? Nggak enak ternyata dibully, supaya kawan-kawannya pun tidak ada lagi bully di dalam kelas, tidak ada lagi melakukan pembulian di dalam kelas. Jadi yang lainnya pun merasakan. Jadi apa yang dirasakan oleh anak dituliskan sendiri. Mereka mau kelasnya tidak ada bully. Mereka mau kawannya saling menghargai. Ketika kita berbicara, maka yang lainnya pun akan mendengar. Mereka mau yang nilai-nilai yang lainnya. Jadi dari keyakinan-keyakinan yang dibuat itu, tentunya yang lainnya pun akan bersemangat untuk menjalankannya, daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kita beralih dari peraturan menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itulah yang membentuk pribadi mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Tetapi bukan berarti sekolah tidak memiliki peraturan. Karena dari ini peraturan, awalnya peraturan, maka akan menimbulkan budaya-budaya positif yang lainnya dan akan menimbulkan motivasi dalam diri kita ataupun semangat untuk melakukannya. Oke, karena tadi sesuai dengan teori motivasi, ternyata ada 3 faktor seseorang itu melakukan sesuatu. Yang tadi ya kita balik lagi, yang pertama itu karena menghindari ketidaknyamanan. Ini masih banyak dari kita. Yang kedua, kemudian selain menghindari ketidaknyamanan, kemudian
hanya karena untuk mendapat penghargaan atau apresiasi. Dan yang ketiga itulah dia yang seharusnya kita lakukan dengan cara mulai menumbuhkan motivasi intrinsik ataupun motivasi yang ada di dalam diri kita sendiri. Oke, ini terkait dengan restitusi tadi ya, yang 3 langkah. Ternyata proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen. Jadi tidak ada merasa yang menyalahkan dengan restitusi ini. Kita panggil, tetapi dengan syarat tetap kita panggil. Jangan pula kita restitusi di depan yang lainnya. Kita tetap menghargai mereka. Mereka juga punya harga diri, punya naluri yang bisa tersakiti juga dengan kalau seandainya kita umumkan di depan kawan-kawannya. Yuk kita sama-sama belajar untuk menerapkan restitusi ini. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, ini dia tadi, ya. Jadi dengan adanya restitusi, solusi itu dari mereka, bukan dari guru. Jadi kita di situ guru hanya menuntun. Seperti apa mereka? Jadi mereka menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi coba kita berusaha dan ini sudah diterapkan. Dampaknya luar biasa terhadap anak. Kemarin tuh saya berbagi di sini, berbagi praktik baik. Tugas kami di modul 1.3 itu tentang restitusi. Jadi ada anak di 7.3 yang sering berkelahi, namanya Ricardo. Ini saya panggil di labor bahasa. Nah, ini bukan labor bahasa, labor komputer pada saat pengisian rapot. Ricardo ini emosinya sering membludak-bludak. Ricardo ini luar biasa anaknya. Terus bahkan kelas 9 sampai ditantangnya, bahkan sampai dia mengambil batu besar hampir melempar kelas 9. Karena pas saya mau masuk di 7.3 di tangga jumpa dia. Karena dia diganggu, anaknya ini nggak bisa diganggu. Anaknya tidak bisa diganggu, istilahnya tidak bisa diguit ya. Kalau orang Jawa bilang tidak bisa diguit, tidak bisa disenggol. Jadi malum kalau kelas 7 itu egonya masih tinggi, masih terbawa dari SD-nya. Jadi saya restitusi, saya panggil di labor, kemudian dia sendiri, dia kebetulan anak yatim, tidak punya ayah. Dari situ udah nampak kebutuhannya. Seorang anak pasti membutuhkan kasih sayang, meminta perhatian. Jadi kita berikan perhatian terhadap anak tersebut. Dampaknya luar biasa. Di dalam kelas sekarang luar biasa dia ya, aktifnya. Kemudian asal jumpa kita, ditegurnya, Miss, masuk di kelas saya ya Miss. Iya bentar lagi nah. Jadi memang dampak ini sekitar restitusi itu waktu kita ini dia ya. Waktu apa tuh? Pengisian rapat lebih kurang berarti 3 minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu. Memang nampak luar biasa. Karena kenapa? Anak tidak merasa disalahkan dengan adanya restitusi ini. Kita bahkan memotivasi mereka untuk mengeluarkan sebetulnya yang harus dilakukan itu seperti apa. Jadi kita arahkan dan mereka sendiri yang melakukannya ataupun menimbulkan idenya sendiri. Seharusnya saya jadi orang seperti ini. Jadi kita khususnya guru yang muda-muda, ayo coba terapkan restitusi karena masuk kelas 7 ini luar biasa tantangannya. Mungkin Pak Erwin ada masuk di kelas 7, bisa membayangkan kalau kelas 7 dari SD itu udah dibawa-bawa ya. Dibawa tingkahnya di kelas dari SD ada kelas 6 sampai ke kelas 7. Siapa yang jadi guru kelas 7 ini sabarnya melebihi guru-guru yang lain. Karena kenapa? Yang dihadapi anak-anak yang masih kecil-kecil, yang memang butuh perhatian dahsyat terhadap kita. Mereka sangat butuh. Mereka itu seperti anak SD, memfigurkan figur mereka itu guru mereka. Anak SD itu idola mereka itu yang memang gurunya. Sama seperti anak kelas 7, idola mereka itu guru mereka. Tapi kalau udah kelas 8 sudah mulai berkembang, mereka sudah mulai mencari jati dirinya sendiri. Oke. Berikutnya, ternyata restitusi itu memiliki tujuan disiplin positif yang lebih memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Inilah yang saya sampaikan tadi. Dampaknya luar biasa,
mereka sadar akan kesalahan yang dilakukan, dan bahkan mereka lebih termotivasi lagi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan kalau yang saya ceritakan lagi tadi, si Ricardo apa katanya, saya mau membanggakan orang tua saya pun terharu. Karena kenapa? Anak seusia dia sudah tidak punya ayah. Jadi saya membanggakan orang tua saya di alam sana, itu walaupun dia seorang Kristen, tapi niat dia mulia, niat dia ingin membanggakan orang tuanya walaupun sudah tidak ada lagi. Itulah niat yang memang timbul, yang muncul dari dalam dirinya tanpa ada paksaan, dan memang sadar akan kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Oke, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu dia tadi ya, tidak dipaksa tapi mereka belajar dari kesalahannya. Kemudian restitusi ternyata untuk memperbaiki hubungan. Ya tadi dia bermasalah dengan kawan, dengan adanya restitusi dia sadar sendiri akan meminta maaf, kemudian akan memperbaiki kesalahannya ataupun akan belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan. Ternyata restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kita tawarkan restitusinya. Kemudian restitusi itu kita menuntun anak. Kemudian kita cari kebutuhan dasarnya dan fokus pada karakter, bukan tindakannya. Jadi karakternya bisa lebih kuat ketika dia balik lagi di kelompoknya. Dengan apa? Dengan itu tadi ya, melakukan nilai-nilai kebajikan yang ataupun nilai-nilai kebaikan yang diapainya, yang dipercayainya. Oke, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Tadi sebetulnya sudah disinggung sedikit. Yang pertama kita stabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini dia bisa ya kita lihat dari contohnya. Yang pertama bisa diinikan, bisa kita telaah dari bahasa-bahasa yang sudah terpapar di screen-nya. Ini ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini bisa diawali dengan itu ya. Kemudian apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kan tidak merasa disudutkan, bahkan kita seolah-olah berpihak. Kamu pasti punya alasan ya melakukan itu. Kemudian berikutnya baru kita tanyakan keyakinannya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Baru mereka akan membuat keyakinan kelasnya, mengingat apa-apa saja yang sudah dibuatnya. Baru yang terakhir, kamu mau menjadi orang seperti apa? Itulah dia tadi yang kita lakukan pada si Ricardo, dan ternyata memang dampaknya luar biasa. Ayo kita mulai, apalagi yang terlibat di kesiswaan bisa diterapkan bagaimana merestitusi dari anak yang bermasalah. Mudah-mudahan bisa diterapkan secara perlahan dan kita terus belajar untuk mengasah kemampuan kita. 3 langkah tadi sudah. Tujuannya apa dari langkah restitusi tersebut? Tentu untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak yang sukses. Suksesnya seperti apa? Telah menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi di situ kita mengarahkan, bukan malah menyalahkan anak. Yang kamu lakukan itu tidak sesuai dan seterusnya. Dari posisi kontrol kita ketahui tadi. Apakah kita tambah membuat merasa anak bersalah, ataukah kita tipe penghukum, ataukah kita teman, ataukah kita pemantau, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Diharapkan kita pelan-pelan menjadi seorang guru yang memiliki posisi kontrol manajer. Sepakat? Sepakat Bapak dan Ibu? Sepakat ya, tentunya Pak Erwin sepakat. Oke, baru berikutnya, ini tadi sudah diapakan juga. Ini validasi, tentunya kita harus korek kebutuhannya apa ya. Kenapa dia melakukan itu? Oh, ternyata butuh perlindungan. Oh, dia ternyata butuh diakui. Oh, ternyata dia butuh kasih sayang. Ternyata dia anak sering keluar masuk, dia butuh refreshing untuk bermain. Ayo kita adakan ice breaking dan seterusnya. Terus kemudian menaikkan keyakinan. Ini dia tadi nilai-nilai seharusnya apa yang dilakukan. Ini
semuanya berpulang dari anak sendiri. Kita tidak memaksakan, namun kita hanya sekedar mengarahkan dan menuntun mereka. Oke, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Kiranya bermanfaat. Kemudian kita akan buka sesi tanya jawab. Bisa dimulai dari teman-teman yang sudah tergabung dalam Zoom ini. Pak Padran, dibalikan ke moderator. Silakan Pak Padran. Ya, luar biasa sekali untuk pemateri kegiatan hari ini, budaya positif, ya, sebuah tema ataupun ilmu yang memang sangat kita butuhkan, yang mungkin relevan, sedang kita cari-cari bagaimana sih caranya untuk mendisiplinkan atau untuk membuat siswa menjadi disiplin dengan tidak adanya paksaan, tidak adanya kekerasan, tapi semuanya terjawab dari presentasi hari ini, yaitu budaya positif dengan restitusi, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu peserta pemaparan presentasi aksi nyata budaya positif, pada sesi tanya jawab ini, silakan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya kepada Ibu Puji terkait dengan budaya positif, kami persilakan, kami buka kesempatan seluas-luasnya untuk kita saling berbagi ilmu. Ya Bapak, sudah Sir Vicky tadi resen atau gimana Sir? Iya, boleh juga dituliskan di kolom chat. Ya, boleh di kolom chat atau langsung sampaikan. Ya, resen. Boleh. Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Bu Emma itu, Bu Emma. Oke, terima kasih. Oke, makasih banyak. Ini mungkin refleksi ke jauh ke tahun-tahun berikutnya. Jadi dari paparan Bu Fauzi menjelaskan bagaimana budaya positif, kemudian menerapkan kembali kesadaran-kesadaran kepada anak untuk hal-hal positif itu memang dari hati mereka, bukan karena hukuman, bukan karena peraturan dan sebagainya. Ini mengulang kembali cerita kita pada cerita dulu, masa-masa saya SD tahun 80-an, rasanya adab, sopan, pembulian itu tidak ada. Tidak ada rasanya untuk mengejek yang seperti halnya kita temui di sekolah yang sampai hal anak down, anak apa, itu rasanya zaman-zaman dahulu tidak ada. Jadi sepertinya pemerintah memang itu kembali dilihatkan. Kalau memang itu yang dilakukan, yang diinginkan dengan pengaruh teknologi yang begitu dahsyat, sementara penelitian menunjukkan bahwa bagi anak, pelajar atau kaula muda, teknologi adalah kiblat mereka sekarang, bukan lagi nasihat guru, bukan lagi nasihat orang tua. Mereka lebih terpengaruhnya ke situ. Nah, untuk menerapkan budaya disiplin seperti itu yang dipaparkan, karena kebetulan saya tidak mencatat tapi saya merekam intinya. Ada terkadang kita ada melakukan pembunuhan karakter baik kepada siswa sesama kita. Kenyamanan itu tidak ada. Jadi siswa sendiri tidak nyaman di antara temannya, tidak nyaman dengan gurunya, tidak nyaman. Dan kita juga, terutama kita ini yang menumbuhkan kenyamanan kepada anak. Jadi penanaman karakter saya lihat kalau begitu uraiannya Bu Puji, rasanya butuh gambaran, apalagi di sekolah kita yang setiap hari memang sudah diterapkan begini begitu, tapi masih jauh. Mungkin tadi Bu Puji sudah mengutarakan bahwa diterapkan di sekolah, ada Bu Puji diterapkan di satu, ada kesempatan kelas dan apa. Itu menarik, menumbuhkan itu tidak gampang. Mungkinlah dengan cara-cara membuat seperti itulah yang mau digerakkan di sekolah kita. Mungkin Pak Kiki ada ide, karena pembulian Pak Kiki umumnya memang terjadi loh di kelas-kelas, apalagi kelas 9 yang sampai mereka nahan emosi dengan pembunuhan karakter tadi, begitu.
Ya, terima kasih Bu Asma ini yang sudah memberikan pertanyaannya. Mungkin ini terkait dengan penerapan di sekolah kita itu seperti apa, dengan permasalahan yang sama-sama sudah kita ketahui, mungkin bully masih terjadi, masih banyak kita jumpai di sekolah. Seperti apa budaya positif ini bisa mengatasi hal tersebut. Langsung dijawab atau gimana Bu Puji, atau kita kumpulkan dulu? Oke Pak, langsung saja ya Pak. Silakan Guru. Ya, terima kasih atas sharingnya. Ini kayaknya sharing Bu Emma ini ya. Seperti dengan pengalaman yang dulu-dulunya. Ya, dulu tidak ada pernah kata bully gitu ya. Sekarang banyak membuli. Oke, ya. Memang tidak bisa kita pungkiri juga kemajuan teknologi seiring dengan itu yang terkadang tidak bisa difilter oleh anak-anak. Jadi memang semuanya tidak secara instan bisa kita rubah gitu ya. Nah, jadi kita harus ada dulu kerjasama dengan orang tua, sekolah, kemudian dengan guru sendiri. Jadi semuanya elemen ini dilibatkan termasuk warga sekolah. Ayo kita perangi bully di sekolah kita bersama-sama. Ayo kita terapkan keyakinan kelas bersama-sama. Jangan ibaratnya seperti yang kayak saya paparkan, ibarat sapu. Sapu kalau hanya sapu lidi kalau hanya satu, sulit untuk kita lakukan kegiatan menyapu. Tetapi kalau sapu itu sudah dikelompokkan dalam kelompok skala besar, maka apa yang kita lakukan terasa lebih ringan. Jadi harapannya ke depan kita semuanya berjibaku, kemudian bersatu padu, kita lakukan keyakinan kelas, kita buat budaya positif secara perlahan. Saya ingat kata fasilitator saya, untuk melakukan perubahan secara perlahan, rubahlah kebiasaan. Jikalau kita ingin melakukan perubahan skala besar, rubahlah paradigma. Jadi mana yang kita pilih? Tentunya yang perlahan-lahan. Kalau dia perlahan-lahan berarti rubahlah kebiasaan. Dan kalau kita mau melakukan perubahan dalam skala besar, tentu kita rubah paradigma kita ataupun cara pandang kita. Jadi Bu Emma, ayo kita berjibaku. Tidak hanya di kelas 7, memang diawali dari kelas 7. Kebetulan saya masuk di kelas 7. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita semuanya terlibat di dalamnya, khususnya di kesiswaan. Di kesiswaan kita mulai benah pelan-pelan, peraturan yang ada, kita buat budaya positif, jangan peraturannya memang peraturan itu sifatnya mengikat. Jangan kita jadikan mereka kalau dia peraturan itu sifatnya kepatuhan, sedangkan kalau dia keyakinan kelas itu bersandarkan atas kesadaran mereka untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dan butir-butir keyakinan yang mereka yakini ya. Seperti itu saya rasa untuk sharing dari Bu Emma. Mungkin ada yang bisa berbagi lagi, atau Pak Kiki silakan kalau ada ini sharingnya silakan. Mungkin kasih kesempatan teman-teman dulu, ada yang mau bertanya, ini mepet waktu ini. Ya, baiklah, kepada Bapak dan Ibu guru yang lain yang ingin bertanya kepada pemateri, kepada Bu Puji, kami persilakan. Saya Bu Puji. Oh iya, silakan Bu Ririn. Silakan. Mengapa keyakinan kelas yang kita buat, ini pertanyaannya Bu Puji, mengapa keyakinan yang kelas yang kita buat itu bukan peraturan kelas? Karena kan sekolah juga butuh disiplin. Oke. Terima kasih pertanyaannya Bu Ririn, pertanyaan cukup bagus gitu ya. Peraturan. Kalau peraturan dibuat oleh, kalau umpamanya saya sebagai guru bidang studi, tentunya saya yang membuat. Idenya dari saya dan saya berikan ke siswa. Sedangkan kalau dia keyakinan, mereka yang menentukan sendiri, ide mereka sendiri, inisiatif mereka sendiri. Jadi kita rubah dulu paradigma kita dari peraturan menjadi keyakinan. Dengan adanya keyakinan, tentunya mereka kita mulai menumbuhkan budaya tanggung jawab serta mandiri,
karena kenapa? Karena butir-butir yang mereka buat tentunya telah disepakati secara bersama, kemudian akan dilaksanakannya nanti untuk kebersamaan juga. Jadi itu atas inisiatif mereka, Bu Ririn. Kita sebagai guru bidang studi hanya mengarahkan mereka. Kalau mereka sebagai contoh menjaga kebersihan kelas. Jadi poin di situ kira-kira kalau di situ berarti kita tanggung jawab terhadap kelas ya. Jadi mereka yang membuat sendiri, mereka sepakati, mereka tanda tangani, kemudian mereka publikasikan. Jadi kalau seandainya di antara mereka tidak menyepakatinya, sesama mereka saling mengingatkan, itu kan butirnya dari kamu. Kok kamu melakukan seperti itu? Jadi dia pun akan sadar secara sendiri. Oh iya, ini butirnya dari saya, maka saya akan melaksanakannya. Seperti itu kira-kira Bu Ririn. Atau ada yang bisa menambahkan, silakan. Izin nambah, Bu Fauzi. Halo, silakan. Halo, iya Pak. Ya, izin nambah ya. Iya, silakan Pak. Iya. Jadi apa yang disampaikan Bu Fauzi tadi, bahwa kenapa harus keyakinan kelas yang kita coba terapkan di sekolah. Memang selama ini sudah ada peraturan. Apakah peraturan itu salah? Tidak. Jawabannya tidak. Peraturan yang setiap kita buat itu memang katakan ada kesepakatan. Namun kita jarang sekali kita sering sekali mengabaikan bahwa ada kebutuhan siswa yang tidak teratur di sana. Ada nilai-nilai yang belum tertanam pada siswa. Kata-kata keyakinan ini kan bermula daripada nilai-nilai bagikan lah yang sudah kita yakini ya. Jadi kata keyakinan itu kan berawal dari kata yakin gitu ya. Yakin bahwa itu adalah sesuatu yang benar atau mungkin saja salah. Jadi dengan keyakinan yang sudah terbentuk gitu ya, artinya bahwa sesuatu ini merupakan hal yang baik atau yang tidak, itu kan harus juga ada semacam pemahaman, proses pemahaman. Katakan nilai apa? Kebersihan ya. Kita yakini bahwa kebersihan itu adalah sesuatu yang sangat baik. Nilai kedisiplinan, itu kan adalah sesuatu kebaikan juga. Jadi kalau sudah sepakat bahwa disiplin itu baik, bersih itu baik, kan? Maka bagaimana bersama-sama kita buat kesepakatan antara katakanlah seorang guru, wali kelas kepada anak-anak untuk bersama-sama menegakkan kedisiplinan dan kebersihan tadi. Sebab itu perlu dirancang bersama-sama antara siswa dan guru, membuat kesepakatan kelas dan nantinya produknya adalah sebuah keyakinan kelas. Ketika nanti sesuatu terjadi, maka anak-anak akan langsung memahami bahwa ada keyakinan kelas yang dilanggarnya. Seandainya suatu saat anak membuang sampah barangan, coba kita tanyakan kepada mereka, keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Maka dengan spontan akan jawab bahwa keyakinan kelas yang dilanggar adalah masalah kebersihan. Nah, jadi ini yang coba kita bentuk di dalam kelas, ya, dimulai dari di kelas-kelas sendiri, sehingga keyakinan dan nilai-nilai kebaikan itu tumbuh dengan sendirinya. Anak-anak paham bahwa yang mereka lakukan adalah sebuah hal yang melanggar kebaikan itu sendiri. Nah, jadi moralnya ke sana itu, makanya lebih cenderung kita bagaimana meningkatkan kesadaran, sadar bahwa bersih itu baik, disiplin itu baik, daripada kita meningkatkan kepatuhan. Jadi kalau sudah patuh saja, kalau di rumah belum tentu patuh. Patuh mungkin saja ada alasan karena ada sanksi dan sebagainya, kan? Tapi kalau dengan kesadaran, di mana harapannya bahwa keyakinan ini akan dibawa juga ke rumah mereka masing-masing. Itu tujuannya kenapa kita buat keyakinan. Sama saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kiki. Waktunya terbatas Pak Kiki ya? Ya. Sebentar lagi udah habis. Ya, kayaknya
sesi tanya jawabnya udah cukup sampai 3 saja Pak Fadlan. Waktu terbatas karena pakai Zoom dia 40 menit Pak Fadlan. Bentar lagi udah mati. Mohon ditutup Pak Fadlan. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, setelah pemaparan dan juga sesi pertanyaan tadi, mudah-mudahan seluruh kegiatan kita hari ini bisa memberikan dampak bagi kita sebagai guru, bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi, dan semua bisa menerapkan budaya positif di sekolah, alih-alih menerapkan pendisiplinan yang paradigma yang lama kita ubah dengan yang baru untuk pendidikan yang lebih baik lagi khususnya di sekolah kita. Baik Bapak dan Ibu sekalian, demikian kegiatan kita hari ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Di foto ya, di foto. Oh iya, di foto sebentar. Oke. Siapa yang moto? Saya pun boleh ini ya. Di screen, print screen aja ya. Tampilannya tampilan galeri ya. Oke, ya Pak, selesai. Bentar lagi Bu Emma baru muncul itu Bu Emma. Bentar. Oke, thank you. Bu Emma dan kawan-kawan, kayaknya ada nanti materi berikutnya. Kita akan simulasi tentang posisi kontrol ya. Kalau tadi kan sudah disampaikan kulitnya oleh Bu Fauzi. Nanti akan ada satu lagi. Kiki, saran yang untuk berikutnya siapa Kiki? Iya, tapi mungkin materi yang lanjutan dari ini, cuma mungkin kita akan lebih cenderung ke simulasi gitu. Akan ada situasi-situasi yang akan kita buat. Kita akan belajar untuk membuat posisi kontrol. Saran aja supaya kami juga memiliki, kan seperti ini yang kami memang bukan sangat bagus seperti yang dibilangkan si Puji dalam kegiatan guru penggerak kan itu bermanfaat betul. Jadi adalah sedikit print outnya untuk kami ngapa Ki? Boleh. Jadi gitu ada Bu, ada. Jadi maksudnya walaupun minimal hanya ini yang didengar, minimal ada yang diterapkan gitulah ya kan. Boleh. Nanti kita kasihin outnya kan sebelum mulai ya. Nanti modulnya langsung dikasih sama Ibu modulnya. Iya. Cuma ini teman-teman banyak yang nggak bisa masuk. Mungkin tidak tahu tadi Bu Anarpa nanya juga, mungkin beda ya HP-nya ya Ki ya. Itu pun tidak tahu juga cara gimana. Aplikasinya mungkin nggak. Oh, gitu. Sinyal bisa juga Bu, sinyal Bu. Oh iya. Besok kalau kesulitan pakai handphone aja Pak Patra. Iya, Sir. Mana, Pak? Tadi karena mau share screen Oh gitu yang ya. lagu itu. Iya betul. Pak Ewin, keren Pak Ewin. Terima kasih bantuannya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah bergabung di sini ya untuk menyelesaikan tugas. Ada Bu Suryani juga tuh. Terima kasih Bu. Bu Yani, makasih banyak udah bergabung. Bu Suryani. Sama-sama. Ya Pak. Kita kolaborasi aja. Nanti kalau Ibu perlu sama-sama nggak apa-apa, gabung aja di kelas kita. Ibu anggap aja lah Ibu di Iya. Itu tadi saya tuh tadi ini curhat sama Pak Pariaman. Saya kan sekolahnya tuh sedikit gurunya, kemudian kan 2 sekolah gitu. Kalau saya luring, pasti yang ada itu hanya paling 4-5 orang seperti itu gitu. Jadi gimana Pak? Saya tanya-tanya gitu kan. Karena kata Pak Puji itu kan di LMS ya Bu Puji, ada minimal 10 audiens ya. Iya, di LMS. Saya belum lihat sih. Demikianlah video tentang aksi nyata budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.